Oke, halo selamat malam teman-teman. Nah, hari ini kita akan videonya tentang bagaimana sih cara kita juga punya mesin mining rig dari Power Rig dan Infinity Plus ini, yang dimana kita beli mesinnya itu bisa dibawa pulang atau kita titip di pabrik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tinggal klik gabutbank.net/mining ini ya. Nanti saya sudah siapkan di sini ya. Nah, di sini ya, gabutbank.net/mining. Kalau teman-teman mau baca dulu, mau tonton dulu, silakan ya. Ini suasana pabriknya ya, sudah ready ya teman-teman ya. Terus ya nanti tinggal ikuti, ada alurnya di sini ya. Kalau teman-teman pakai handphone juga bisa. Nah, kalau teman-teman mau ikut live zoomnya, mau tanya-tanya tuh bisa ke sini juga ya, diklik di sini. Nah, itu langkah satu, teman-teman juga bisa daftar dulu aja ya, register dulu ya, masukin nama dan lain-lain. Kemudian langkah duanya ya ini cara belinya ya. Jadi belinya itu kita perlu tiket dulu ya teman-teman ya. Nah, kita perlu tiket, nanti teman-teman tinggal pilih ya mau mesin miningnya yang mana ya. Yang tentu kalau ini dari 25 juta sampai 125 juta, setiap mau beli kalau mau beli mesin itu kita butuh namanya tiket ya. Jadi untuk beli mesin mining itu bisa beli tiket ya. Jadi satu tiketnya ini 1 juta ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau coba-coba dulu yang klasik ini 25 juta tambah satu tiket ya. Jadi 26 juta gitulah kira-kira ya. Ya nanti teman-teman ikutin aja ini di sini ke bawah. Ya udah, nanti setelah itu kita ada dashboardnya. Nah, teman-teman, sebelum itu kita ini dulu ya, teman-teman ya. Ada edukasi sedikit ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung nonton video ini maksudnya apa sih kok tiba-tiba cara beli mesin miningnya? Jadi gini teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya nanti tonton di deskripsi di bawah ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi pola-pola orang menghasilkan income itu salah satunya jadi investor yang ya, kalau saya sih ibaratnya investor ya, karena yang kerja bukan kita ya. Yang kerja itu adalah nanti namanya PT CAD ya teman-teman ya. Jadi ini kan mesin mesin mining ya, mesin mining ya. Salah satu untuk menghasilkan income dari kripto adalah kita mining ya. Nah, kan ada dua nih teman-teman, saya ulang sedikit ya. Jadi kalau mau hasilkan income dari kripto tuh kita jadi trader. Trader itu kayak kita ya pedagang beras ya. Kita beli beras dari grosiran harga murah, kita jual di pasar harga lebih mahal gitu. Jadi kita punya stok berasnya. Tapi kalau mining ini mantap ya. Ini kayak punya sawah nih teman-teman ya. Jadi kita bukan nyetok, kita nyetok juga sih. Cuma kita koinnya itu menghasilkan koinnya itu dari kita punya sawah. Jadi sawahnya itu nanti menambang lah, ibaratnya nambang. Nanti ada dapat namanya koinnya gitu ya. Koinnya itu yang kita bisa jual ya teman-teman ya. Jadi ini kalau ini harus nyetok, kalau ini kita menambang mendapatkan koin ya. Gitu ya. Nah, kalau trader itu tidak butuh cangkul karena ya kita perlu stoknya. Jadi kalau misal teman-teman jadi trader ya beli, kalau misal beli Ethereum ya kita kalau belinya kemahalan, kalau harga lagi jatuh ya tunggu aja sampai naik ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau mining itu kita tidak peduli ya harga mau jatuh mau turun, karena kita ya kayak punya sawah ya, kita menelurkan beras ya, kok menelurkan ya, menghasilkan beras ya. Nah, kita butuh cangkul yang namanya VGA. Jadi untuk menghasilkan padi atau berasnya itu ya kita butuh namanya VGA. Nah, VGA ini yang disebut dengan mesin mining ya teman-teman, kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kok bisa sih kita punya sawah terus dapat koin, gimana ceritanya? Jadi gini teman-teman, ini kan kripto itu kan teknologi blockchain ya, desentralisasi. Nanti teman-teman tonton lagi YouTube-nya ya. Intinya kayak gini lah, kita itu dapat uang sebagai sebagai miner ya. Kita kan mining ya, kita dapat uang itu berupa koin ya, yang kita jual nanti bisa jadi uang gitu. Kita mendapat koin karena kita memvalidasi transaksi yang ada di blockchain. Jadi kita memvalidasi transaksi seseorang gitu ya. Nah, karena kita berhasil memverifikasi, kita dapat hadiah yang disebut reward, yang itu namanya koin. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Ini contoh, ini kita nih. Ini kita sebagai miner. Jadi kalau di bank itu kan gini, misalnya Abdul sama Bejo, si Abdul itu mau transfer uang, Abdul di Jakarta, Bejo di Hong Kong ya, biasanya mau transfer uang ke bank gitu ya. Nah, bank itu yang memverifikasi si tellernya ini kan, crack gitu ya, kira-kira kayak gitu ya, memverifikasi crack gitu ya. Oke, dananya sudah kekirim ya, itu memverifikasi gitu ya. Nah, makanya bank itu kan dapat biaya admin lah, dapat admin gitu ya. Nah, kalau di dunia kripto, dunia blockchain itu si Abdul transfer ke Bejo ya. Misalnya Abdul transfer Ethereum nih, logo Ethereum ke Bejo. Nah, itu karena desentralisasi, jadi yang memverifikasi siapa ya bahwa ini benar Abdul sudah transfer Bejo itu siapa? Ya itu adalah para mining ya, para miner ya salah satunya ya.
Nah, kita itu seperti kayak teller bank. Jadi ini rebutan nih teman-teman. Makanya kita mesin banyak ini, kalau kita miner punya mesin-mesin ring banyak itu kan rebutan sama orang-orang yang punya mesin juga ya. Jadi rebutan untuk memverifikasi gitu ya. Nah, mana yang speknya tinggi, yang Vega-nya bagus, yang mesin rig-nya speknya lebih dahsyat, itu biasanya dapat dapat memverifikasinya lebih cepat gitu ya. Gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, ketika memverifikasi, kita dapat namanya reward yang disebut kalau kirim Ethereum, Abdul kirim ke Bejo Ethereum ya kita dapat Ethereum. Kalau kirimnya Bitcoin ya kita dapatnya Bitcoin gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi jadi kita dapatnya dari siapa ya? Dari si Abdul. Abdul kan yang ngirim ke Bejo ya. Jadi si Abdul itu ada namanya gas fee-nya ya. Kalau kita ngirim, si Abdul ngirim ada gas fee-nya, yaitu reward gas fee-nya itu ya salah satunya yang buat si penambang. Kira-kira kayak gitu bahasa sederhananya. Oke? Masih bingung? Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah ini ini saya mau cerita gini teman-teman. Apa sih bedanya kita beli mesin miningnya di PowerRig di Infinity Plus di PTCAD dengan kita mining sendiri. Jadi sejujurnya gini teman-teman. Kalau kita mining sendiri pasti uangnya lebih gede ya harusnya ya. Karena tidak ada bagi hasil ya. Cuma lebih repot gitu. Nah, ini contoh cerita-cerita ini ya. Ini bagus nih ya. Ini ada namanya Mr. F ya. Dulu dia bisa dapat 1 Ethereum 1 hari nih teman-teman ya. Sampai sekarang sih dia punya 5 ruko yang ceritanya, dan ini biaya listriknya 200 jutaan ya teman-teman ya. Ini kira-kira langsung masuk Indodax ya. Itu ceritanya ya. Nah, mining sendiri itu kalau teman-teman suka, saya juga kayaknya mulai tertarik nih. One day kayaknya saya mau coba lah beli sendiri taruh di rumah gitu ya. Cuma ya karena buat ini aja ya, buat apa ya? Buat punya-punyaan aja biar pendalamannya lebih mengerti gitu sih. Tapi kalau sejujurnya kalau mau jangka panjangnya sih pengennya udah saya punya mesin tapi yang ngurusin orang lain nggak apa-apa bagi hasil, yang penting gue nggak ngurusin lah, itu kalau saya sih gitu ya. Karena kalau mining sendiri ini ribetnya luar biasa teman-teman ya. Perlu beli VGA untuk setting-setting ya. Ini kabelnya juga ruwet banget ya. Ini bukan punya si Mr. F ya. Ini saya ngambil dari Google. Intinya kita harus beli power supply, prosesor, memori, riser dan lain-lain, motherboard, monitor, belum lagi nyeting eh ke mining poolnya dan lain-lain ya. Jadi ribet dan ini bising banget, berisik banget, panas banget, dan itu setiap 1 bulan itu harus dibersihkan gitu teman-teman ya, ibaratnya kayak gitu ya. Ya, dan itu juga harus agak-agak sedikit ahli. Waduh, bener-bener butuh skill yang hebat lah menurut saya. Terus ini bahaya juga kalau misalnya kita nggak bener-bener merhatiin, bisa kebakaran, bisa konslet dan lain-lain ya teman-teman ya. Kira-kira kayak gitu ya kelemahannya mining sendiri. Nah, ini kan kalau misalnya di Infinity Plus ini, di PowerRig ini enaknya gini teman-teman. Ini udah ada pabriknya, udah ada tempatnya. Jadi itu kita kayak beli slot kali ya. Jadi asik banget ya. Jadi ini salah satunya tuh. Nah, ini saya kasih gambar-gambarnya aja ya teman-teman. Mana ya? Kasih foto-fotonya aja ya. Nah ini pabriknya yang lagi jalan nih teman-teman ya. Nah ini mining rignya lagi dipersiapkan, emang dijaga tentara ya teman-teman ya. Jadi ini gila kok keren sih teman-teman ya. Jadi ini bener-bener, ya ampun gue sih suka banget ya ini ya. Ini kayak nanti ini kan ini banyak porik-porik ya. Jadi kita punya 1 slot. Nanti ditaruh di rak-rak itu ya, di raknya ini. Terus kita dapat nomor serial numbernya. Terus ya udah kita nanti dikasih tahu kita di rak berapa gitu ya. Terus kita lihat lagi ya video lagi ya. Nah ini ya. Ini masih di dus-dus ya. Ini video ya udah, ini waktu pertama kali ini ya pabriknya kedatangan mesin-mesinnya. Ini mesin-mesinnya banyak banget ya. Cakep ya teman-teman ya. Nah ini yang ini yang ditaruh ya, ini belum dimasukin ke rak-rak ya teman-teman, lagi disusun ya mesin rignya ini. Apakah salah satunya punya kita nih teman-teman ya. Keren sih, keren banget ya. Ini kedepannya akan menjadi cita-citanya tuh akan menjadi mesin farm mining terbesar di dunia nih teman-teman ya. Oke, terus ini lagi kita lihat videonya lagi ya. Oh ini yang tadi sama ya, dijaga tentara ya teman-teman. Ini nilainya ratusan miliar bahkan sampai triliun ya teman-teman ya. Oke.
Dan ini nanti misalnya, jadi cepat-cepat sih teman-teman. Jadi kalau memang serius ya segera daftar ya. Itu linknya mungkin saya taruh di deskripsi ya. Karena begitu pabriknya full dan orang udah pada beli, ya udah akhirnya nunggu bikin pabrik yang kedua ya. Jadi teman-teman kalau bener-bener mau punya mesinnya, kalau nggak segera itu bisa jadi nunggu tuh batch kedua ya. Nunggu dia bikin pabrik lagi kayak gini gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang sih masih dibatasin ya teman-teman. Nah ini beberapa teman kita ya yang waktu ngunjungin pabrik ya teman-teman ya. Kita cepetin aja. Nah ini crypto farm, the biggest crypto farm in the world ya. Jadi ini waktu acara pembukaannya ya teman-teman ya. Nah sahabat saya Reza ini datang ke sini ya. Nah terus saya berkunjung ke pabrik ini, mantap ya teman-teman ya. Ini Pak Andreas ya teman-teman ya. Nah ini waktu ke pabriknya ya. Jadi emang bener-bener serius sih ya. Serius banget sih nih menurut saya. Nah itu sebesar ini ya. Ini tentara semua yang jagain teman-teman ya. Oke. Dan ini nanti masih berhektar-hektar lagi ya kalau ini jalan, yang kita nanti akan makin lama makin besar makin besar. Gokil sih teman-teman ya. Gokil banget ya. Oke, jadi manfaatnya apa sih kalau kita punya mesin mining? Yang pertama ya kita akan menambang ya Ethereum ya. Jadi kita mining Ethereum, kita dapat Ethereum ya. Kita mendapat Ethereum maka kita dapat koin. Nah, kalau misalnya kita belinya yang paketnya yang besar, gila itu ya, lama-lama kita dapat mulai 0,1, 0,2 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, saya mau ngeliat nih, misalnya kita nih mulai ya mining nih teman-teman ya. Misalnya kita mulai mining nih. Mulai mining nih sekarang kita buka coin market cap ya. Kita lihat harga Ethereum berapa nih teman-teman ya. Harga Ethereum lagi jatuh ya 57 juta. Nah ini misalnya nih kemarin kan sempat 62 juta ya. Misalnya kalau teman-teman sebagai trader itu beli Ethereum waktu 62 juta, berarti sekarang lagi floating loss nih, lagi turun ya. Tapi kalau kita sebagai penambang, kita tidak peduli nih teman-teman harganya mau berapa ya. Mau 62 juta, 57 juta. Karena modal kita sekali untuk keluar mesin ya teman-teman ya. Untuk beli mesin miningnya itu ya. Nah jadi kita gak peduli nih harga naik atau turun, ya udah biarin aja nanti sampai naik gitu ya. Oke. Nah ini bayangin gak 57 juta. Nah saya cuma mau teman-teman gini ya, 57 juta nih hari ini ya. 1 ETH ini teman-teman. 1 ETH tuh Ethereum ya. Bayangin gak kita misalnya nambang terus ya. Nambang. Kita mulai dapat nih 0,01 ETH gitu contohnya ya. Ethereum tuh berapa sih nolnya? Kalau dijadiin dolar contoh ya. Ini kalau dijadiin dolar berapa ya? Ini seru loh teman-teman ya. Dulu saya mempelajari dunia kripto tuh udah menarik, apalagi sekarang masuk ke dunia mining ya. Ethereum. Mana sih? 4.000 ya. Ini kita klik di sini ya. Nah ini ya, ini grafiknya juga. Teman-teman bisa lihat nih all ya, gila ini Ethereum nih. Kalau teman-teman dulu belinya 2020 nih 7 Maret ya, 1 Januari 2020, wah ini yang terjadi sama Mas Reza ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat ini nih ya, lihat ya. Ini ceritanya Om Reza nih teman-teman ya. Mana ya? Nah ini nih. Jadi Mas Reza itu beli Desember 2020 1 miliar di harga 8 juta teman-teman. November 2021 uang 1 miliar yang berubah jadi 7,6 miliar. Ya benar, karena grafiknya kayak gini ya. Di tahun 2020 ya. Sekarang udah di sini ya. Gila ya. Dan ini Ethereum tuh diprediksi bisa ke arah 250 juta, itu banyak yang bilang ya teman-teman ya. Ya kita nggak tahu ya, tapi seandainya nih teman-teman ya belinya sekarang 57 juta ya. Terus kita mulai nih dapat 1 ETH nih dari nambang. Terus nambah lagi jadi, terus tambah jadi 2 ETH. Kalau lama-lama jadi 10 ETH. Terus harganya menjadi 250 juta. Ini artinya apa teman-teman? Ini artinya teman-teman akan punya 250 123 tambah 10. Nih, uang teman-teman dari nambang itu menjadi 2,5 miliar ya teman-teman ya. Iya kalau 10, kalau jadi 100 ETH gimana teman-teman? Ini akan jadi, bener ya, 250, bener gak sih? 250 juta, 250 123 tambahan nolnya 2 tuh 2. Kita ini iya jadi 25M ya teman-teman ya. Menarik ya.
Ini kalau jadi 100, kalau nambang terus dapat jadi 1000 ya kayak benar-benar kita kayak penambang emas ya teman-teman ya. Gila sih, ini keren ya teman-teman, keren banget ya. Dan Ethereum itu selama 2000 Ethereum itu selama awal 2021 sampai Desember 2021 itu naiknya 521% loh guys, gila ya. Ini Bitcoin aja 97%, jadi gokil sih ini Ethereum ya. Jadi mesin mining ini nanti nambangnya itu ya, Ethereum ya teman-teman. Mas, Ethereum akan jadi power of stake kan, nanti udah persiapan 2.0. Ya bener, tapi itu kayaknya masih lama banget sih. Katanya sih masih lama banget. Dan mesin ini diciptakan juga bukan untuk Ethereum, nanti bisa untuk Raven, koin Raven, terus koin macam-macam lah. Jadi sebenarnya nggak ada habisnya ya teman-teman ya, karena koin kripto akan terus bertumbuh, projectnya juga makin banyak gitu ya. Akhirnya ini benar-benar masih akan jalan terus lah ibaratnya gitu. Oke. Terus apa nih teman-teman ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini nih saya mau ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mining sendiri ya. Harganya tuh ada yang 99 juta ya. Ini kalau mau beli langsung jadi nih. Mesin RX 6699 juta, terus ada yang 87 juta. Kalau seru sih ya beli pretelan tuh sini sendiri. Dan kabarnya ya teman-teman ya, Vega ini udah susah juga ya. Kadang-kadang udah rebutan juga ya teman-teman ya. Nah, ini saya ada satu video yang cukup bagus ya. Ini saya lupa video apa nih, nanti sumbernya teman-teman bisa capture aja nih. Terus namanya Benz ya kalau nggak salah. Ini ngebahas, ini bagus banget ya. Dia ngebahas ini nih detailnya. Sebenarnya kita modal berapa dapat berapa sih gitu ya. Nah, ini saya sampai capturein ya. Mohon izin ya, karena ini bagus banget nih. Mas Ben, saya nggak kenal tapi ini bagus ya, thank you. Saya mohon izin ya. Jadi ini bisa buat kita perkiraan kalau mau mining sendiri teman-teman. Jadi misalnya kita VGA yang ini nih, contoh yang Benz ini, itu dia bilang nih GeForce RTX 3070 non TI. Jadi harganya itu satunya 20 jutaan. Jadi kalau di total tuh 1 2 3 kali 6 ya. 6 kali 2 120 jutaan, belum pretelan ya, motherboard dan lain-lain ya. Ya kira-kira rata-rata di atas ratusan juta ya, pokoknya di atas 100 juta rata-rata teman-teman. Nah, ini nanti dia dapat hash rate. Jadi satu hash rate-nya itu satu VGA itu maksimal hash rate itu 67. Jadi kalau 6 itu 405. Nah, hash rate itu apa sih teman-teman? Hash rate itu ya bahasa sederhananya kecepatan untuk menambang. Jadi semakin hash rate-nya tinggi, itu semakin cepat dapat Ethereum-nya. Jadi kan makanya kenapa kita adu spek ya sebenarnya. Misalnya Bejo punya speknya hash rate-nya cuma kecil gitu. Terus Abdul hash rate-nya gede. Nah, si Abdul ini bisa dapatnya lebih cepat gitu ya, Ethereum-nya ibaratnya kayak gitu ya. Nah, apakah si Bejo yang hash rate-nya kecil tidak akan dapat, cuma lama. Makanya dibilang di YouTube ini bagus banget. Ya, itu artinya kalau speknya kecil, VGA-nya kecil, hasilnya nanti ya ROI-nya jadi lama gitu aja. Dapat cuma lama banget dapatnya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira bisa $900. Jadi 10 jutaan ya teman-teman kalau modal ratusan juta ini ya. Terus ini juga ada lagi dibahas, ada 3 ya dia bilang ini. Ada yang RX 5700, dia 8 VGA, kira-kira modalnya di atas 150 juta. Nah, ini hash rate-nya 375. Nah, ini bisa $750 sebulan untuk yang ini. Nah, ini dia juga jualan mesin rig ya, kalau teman-teman mau ke YouTube-nya tuh bisa beli untuk kalau mau mining sendiri. Oke. Ini yang VGA ini ya rata-rata di atas 750 kan 10 jutaan ya sebulan hasilnya. Nggak tahu ya itu udah potong listrik atau apa. Nah, ini menarik sih teman-teman. Ini menarik bagi yang emang suka mau mining sendiri. Tapi kalau buat saya sih, saya lebih ke titip pabrik aja ya. Kalau saya lebih pengen ke kayak gini nih teman-teman ya. Jadi pengen apa ya? Ya punya mesin tapi dititip di pabrik ini. Namanya di pabrik CAD ya. Jadi nanti yang ngurusin udah ada orangnya. Tapi kita itu benar-benar bagi hasil sih teman-teman, bagi hasil. Mungkin hasilnya nggak sebesar yang kalau kita mining sendiri ya, karena namanya juga mining sendiri ya. Tapi ya kerepotannya untuk mining sendiri ya itu ya. Bener-bener kita harus ngerti ahli, ada karyawan yang jagain 24 jam mungkin ya bahasa ininya ya. Tapi kalau ini teman-teman ya, ini ya bener-bener ya udah ada yang ngurusin ya teman-teman ya. Jadi kita punya mesin yang ditaruh di rak berapa, ada nomor serialnya ya, nanti hasilnya berapa, itu masuk ke dashboard teman-teman ya. Oke. Semangat ya.
Nah sekarang gimana cara daftarnya? Sekali lagi cara daftarnya adalah teman-teman nanti ke sini ya, gabutbank.net/mining ya. Nah ini ya. Oke, gabutbank.net/mining. Nanti teman-teman akan ke arah di sini. Ini ada di sini ada langkah-langkahnya. Teman-teman register dulu, nanti klik di sini. Nah, itu ada register ya. Ini register ya, kebetulan saya sudah punya register ya di sini. Kemudian kalau sudah register, masuk ke langkah kedua ya. Jangan lupa ya. Setelah register ini udah daftar, pakai nama asli ya teman-teman, sesuai dengan rekening ya. Terus langkah kedua ya ini, kita harus beli tiket ya teman-teman ya. Beli tiket sama beli mesinnya. Nanti kita pilih ya. Speknya gimana Mas? Nah ini speknya ya. Nggak kelihatan nih speknya di sini. Nanti teman bisa lihat sendiri lah ya. Speknya mana ya? Banyak banget ini slide-nya. Saya lagi seneng-senengnya belajar mining, jadi saya bener-bener setiap YouTube terus saya tanya langsung orang yang mining itu, terus wah dapat ilmunya banyak banget ya. Nah ini speknya ya teman-teman ya. Yang 25 juta itu 25 MHS ya, 25 MHS. Yang 45 juta 50 MHS. Yang 125 juta itu 150 MHS gitu ya. Nah terserah aja teman-teman mau yang mana ya. Oke. Tapi saya disclaimer dulu ya, bahwa semua bisnis tuh ada resikonya juga ya teman-teman ya. Dan di sini hasilnya pasti akan lebih kecil dibanding dengan kalau mining sendiri. Tapi menariknya adalah semua ini diurusin oleh karyawan. Kalau saya lebih milih itu sih, karena saya nggak paham ya. Yang penting saya punya mesin, ikut nambang, ikut dapat uang, langsung terima profitnya setelah dipotong listrik dan lain-lain kayak gitu teman-teman ya. Oke? Ya udah, nanti kalau sudah punya ya kayak gini. Nah ini sejujurnya saya juga belum jalan nih teman-teman ya. Sejujurnya saya juga belum jalan. Nah ini nanti kan ada di sini nih teman-teman ya. Nah kalau nanti ininya apa udah jalan ya, ini kan miningnya juga belum jalan ya, karena masih setup ya. Nanti kalau udah jalan, nah ini ETH kita nanti masuk nih teman-teman ya. 0,01, bayangin gak nanti kalau ini jadi 100 ya teman-teman ya, ETH jadi 100 ya. Kalau nanti ETH jadi 100, kalau sekarang aja harganya 157 juta. Ini berapa nih? 157 kok 157 juta sih? 57 juta ya. Mas berapa lama 100 ETH-nya itu? Nah itu kita nggak tahu ya. Nanti masih dites ya, 57 juta. Nanti akan ada video lanjutannya untuk membahas itulah. Yang penting sekarang kalau emang teman-teman yakin ya 5,7 M ya. Kalau dia jadi 100 ETH ya. Menarik ya kalau di sini jadi 100 ETH ya, kita 57 juta. Nah, kalau di sininya kalau one day nanti jadi 250 juta gimana? Wah, mantap ya. Jadi 250 juta gimana nih teman-teman? Berarti di sini kan 250 123 tambah nolnya 2. Ini cara bodoh ngitung ya teman. 25 M ya teman-teman ya. Mantap ya. Jadi ya ini tiap hari kerjaan kita ya nonton Netflix aja, nonton Money Heist gitu ya, sambil nonton terus kita lihat aja ETH-nya udah berapa. Cuma emang kalau speknya kecil yang paling murah 25 juta menurutku sini agak lama dapatnya ya. Karena ini juga jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman ada rezeki atau apa ya beli yang 125 juta tapi belinya banyak gitu. Jadi ETH-nya lebih cepet gitu ya. Cuma saat ini masih dibatasin ya, satu orang hanya boleh beli satu ya supaya kebagian semua. Oke? Jadi cek di deskripsi gimana cara daftarnya. Jadi sesederhana itu, nanti tinggal ngeliat ini. Mas, cara nyairin ini gimana nanti? Nyairinnya itu nanti kita di IDEX ya teman-teman. IDEX Indonesia Digital Exchange. Ini kayak Indodax nih teman-teman ya. Tapi kita di sini ya. Ini Bapepti nih teman-teman ya. Indonesia Digital Exchange. Ya ini Digital Exchange ya, IDEX ya. Nah, nanti kita nyairin di sini nih teman-teman ETH-nya ya. Nah, ini juga kabarnya sih sudah dibeli oleh PT SMI ya. Jadi ini udah Bapepti dan lain-lainnya, udah Kominfo, Bapepti udah ada resmi lah ya. Jadi nanti cairinnya ke sini nih teman-teman ya, untuk nyairin aset kita kriptonya. Oke. Segera daftar di gabutbank.net/mining ya.
Oke, nanti kalau sudah daftar ya kita nanti ada kumpul-kumpulnya juga, ada Zoom-nya juga teman-teman ya. Biasanya kita kumpulnya nanti di FX kalau di Jakarta ya. Oke, terima kasih sudah menonton saya. Nanti berikutnya ada video lanjutannya perkembangannya seperti apa gitu ya. Karena ini kan hari ini belum jalan jadi menarik juga ya. Video ini akan jadi sejarah sih ngelihat ini belum jalan ya. Apakah nanti cepet atau lambat ya kita nggak tahu ya. Tapi menarik kita punya mesin pencetak uang yang disebut mining ini. Menarik banget sih. Oke, good luck guys. Sampai ketemu di video berikutnya.